Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun. Apa sih hidup rukun itu? Hidup rukun artinya saling menghormati dan menyayangi antar sesama manusia. Hidup rukun dilakukan di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Kondisi kehidupan yang rukun akan menimbulkan rasa bahu-membahu, saling tolong-menolong, menjauhi perselisihan dan pertikaian antar sesama, serta kehidupan mereka yang dapat hidup rukun antar sesama juga akan dipenuhi dengan kedamaian dan ketentraman. Karena di kita itu banyak perbedaan, seperti berbeda agama, berbeda suku budaya. Kalau kita tidak hidup rukun, maka kehidupan kita tidak akan tenang dan damai. Maka dari itu, kita harus bisa hidup rukun dimanapun dan sama siapapun, agar dimanapun kita berada, kita selalu merasa damai dan aman. Nah, sekarang contoh hidup rukun di rumah. Apa saja sih ciri-cirinya atau contohnya? Nah, salah satunya bermain dengan kakak dan adik. Kalau kalian di rumah memiliki kakak atau adik tapi selalu berantem misalnya, selalu saling jahil, nah itu bukan hidup rukun ya. Jadi bila dengan saudara itu kita harus hidup rukun, saling membantu misalnya, dan makan bersama keluarga. Jadi kalau kita suruh makan, yuk makan bareng misalnya, nah kita harus ikut, karena itu bagian dari contoh hidup rukun juga. Jangan makannya sendiri, apalagi di kamar sendirian makannya. Kalau bisa selalu bersama keluarga. Nah, ini meminjami adik mainan. Biasanya kalau kita mempunyai adik, kita selalu memiliki permainan atau mainan yang bisa dipinjam. Bahkan adik juga biasanya minjam kalau melihat mainan kakaknya itu. Kita harus rela meminjamkannya. Jangan sampai gara-gara mainan kalian berantem. Membantu orang tua. Ayo, siapa yang di rumahnya sering membantu orang tua? Jangan sampai kalian di rumahnya hanya merepotkan orang tua. Misalnya mencuci piring yang kalian sudah pakai. Untuk perempuan, membantu mamanya masak dapur. Kalian belajar juga kan. Jadi jangan hanya mengandalkan bantuan orang tua, tapi kalian juga harus bisa membantu orang tua di rumah ya. Belajar dengan kakak. Jadi yang memiliki adik atau memiliki kakak, kalian boleh sharing, apalagi kalau orang tua kalian sama-sama sibuk. Misalnya ada adiknya yang mau bertanya, nih kak, misalnya saya punya PR, gimana sih caranya? Karena kalian sudah belajar atau sudah bisa nih materi adik kalian, jangan segan-segan untuk membantu atau malas-malasan. Biarinlah, itu kan PR-nya adik, jadi nggak usah dibantu, jangan gitu. Selama kalian bisa ya kalian bantu. Selanjutnya, contoh hidup rukun di sekolah. Yang pertama, bermain dengan teman, piket bersama, berbagi kue dengan teman, belajar kelompok, dan tidak mengejek teman. Jangan biasakan kalian di sekolah itu sendirian, itu menyendiri. Biasakan bermain dengan teman biar kalian banyak temannya. Nih, biasanya laki-laki nih, kalau setiap piket pulang duluan, tidak mau membantu temannya.
Karena piket bersama itu adalah contoh hidup rukun. Ya. Berbagi kue dengan teman. Ya, di sini maksudnya bukan kue saja tapi bisa makanan. Kalau kalian memiliki makanan lebih, kalian boleh berbagi dengan teman kalian. Jangan dimakan sendiri. Lalu belajar kelompok dan tidak mengejek teman, tidak saling membuli, tidak saling mengata-ngatain, misalnya nama orang tua dan lain-lain. Karena nanti timbulnya akan berkelahi, ada perkelahian. Nah, itu contoh tidak hidup rukun. Selanjutnya, contoh hidup rukun di masyarakat. Kerja bakti, mengikuti rapat, membantu tetangga yang terkena musibah, dan menjenguk tetangga yang sakit. Jadi kalau ada tetangga yang mendapatkan musibah, kita harus membantunya. Apalagi kalau yang sudah sakit, kita harus menjenguknya. Karena itu bagian dari hidup rukun juga. Mungkin kalian juga akan merasa kalau kalian sakit tidak ada yang menjenguk, rasanya gimana gitu, ya kan? Merasa tidak diperhatikan atau tidak ada yang perhatian kepada kita. Selanjutnya, apa sih manfaat hidup rukun itu? Nah, manfaatnya bisa menjalin hubungan dengan baik. Misalnya kita di masyarakat atau di sekolah ataupun di rumah. Ketika kita hidup rukun, jalinan hubungan itu berjalan dengan baik. Lalu hidup dapat damai meski dalam perbedaan. Nah, ini yang penting. Meskipun kita berbeda seperti agama, ras, atau budaya, kalau kita hidup rukun, kita akan selalu damai, tidak ada perselisihan. Yang ketiga, dapat mengasihi satu sama lain dan mendapat kebaikan dalam kerukunan. Nah, sekarang manfaat hidup rukun di sekolah. Yang pertama, memiliki banyak teman di kelas, mudah mendapatkan bantuan, dipercaya banyak teman, disukai sama ibu dan bapak guru, dan menjadi penengah jika ada perselisihan antara teman. Nah, selanjutnya adalah tugas. Tugasnya ada di buku paket 6B, halaman 15, nomor 2, 3, dan 4. Mungkin hanya itu saja untuk materi hari ini. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran, dan ingat, kita harus bisa hidup rukun dimanapun dan sama siapapun juga. Meskipun kita berbeda-beda, tapi kita harus hidup berdampingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.